Salam, 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 salamun alaika ya ahlal qulub. Salam, salamun, salam, salam, salamun alaika ya ahlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali penelusuran yaitu jejak Sang Dato. Nah, pada penelusuran kali ini alhamdulillah kita masih berada di daerah Binuang, yaitu kita telah sampai di desa Sungai Pulantan lah. Sungai Pulantan yaitu Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, karena mana pada malam kemarin kami sudah mendapat respon daripada Pak RT setempat. Nah, jadi beliau sudah mengizinkan kami pada penelusuran kali ini bahwasanya di desa Sungai Pulantan ini ada sebuah makam yang dianggap istilahnya adalah sebagai makam yang mempunyai karamat atau kelebihan, yaitu yang mana sudah diketahui orang setempat di sini, yaitu nama beliau Rama Sadam. Nah, jadi nama beliau Rama Sadam lah. Nah, kami mendapat informasi bahwa nama beliau yaitu Rama Sadam. Nah, kemudian kepada sahabat pemirsa jejak Sang Dato kali ini, kita tengah berada di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini. Semoga dengan penelusuran di bulan puasa ini kita menjadikan yaitu berkah ataupun manfaat bagi penelusuran kita kali ini. Mudah-mudahan mendapat nazrah baik dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di bulan yang suci ini mudah-mudahan dalam penelusuran kami ini dengan niatan yaitu semata-mata ingin mengangkat cerita ataupun kisah daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang insya Allah artinya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan niatan itu kepada sahabat jejak Sang Dato kita semua mendapat kemudahan, sihat walafiat, dan mudah-mudahan selamat dunia dan akhiratnya. Nah, baiklah pada sahabat jejak Sang Dato, pada kali ini kami mengangkat sebuah cerita yaitu tentang sejarah makam atau kubur yang dianggap artinya warga setempat di sini adalah mempunyai karamat atau kelebihan, yaitu di desa Sungai Pulantan ini, yang mana kami sudah berada di rumah yaitu salah satu narasumber dan masih dari pihak keluarga beliau di sini, yaitu kami tengah berada sedang dengan yaitu Haji Masram, Hajah Masram lah, atau di kia orang Haji Iram lah. Nah, kemudian yang di sebelah kita ini masih keluarga famili beliau yaitu Acil Salabiah lah, Acil Salabiah. Nah, kemudian pada hari ini kami mintakan kepada beliau untuk menceritakan sedikit ataupun sekilas daripada sejarah keberadaan kubur yaitu Rama Sadam ini. Nah, kemudian kami harapkan kepada pemirsa jejak Sang Dato pada kali ini mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman, tidak ada gagal paham, karena bahwasanya kami hanya ingin mengangkat sejarah yang ada di desa ini
dan hanya ingin memberitahukan, menginformasikan bahwasanya ada salah satu makam atau kubur yaitu daripada beliau Rama Sadam ini yang memang artinya layak kita perhatikan, kita pelihara dengan baik, dan mudah-mudahan dengan adanya pemeliharaan atau penjagaan daripada makam itu tadi menjadi keberkahan bagi semua. Mayoritasnya kita warga di Binuang ini mudah-mudahan juga artinya berkat makam-makam karamat yang ada di Binuang ini, semoga desa kita, kampung kita atau daerah kita ini senantiasa mendapat rahmat Allah Ta'ala yang luas dan mendapat berkat dan kemudahan jalan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian daripada itu kita mempersilahkan daripada itu Haji Masram, beliau salah satu masih ada hubungan keluarga dengan makam yaitu yang bermakam di sini yaitu Rama Sadam. Nah, pada beliau kami persilahkan untuk mengisahkan tentang sejarah yaitu Rama Sadam tadi. Nah, silakan Bian. Sidinto kada ingat tang apa-apa lagi bati lanjang bahano kenapa aja bati lanjang kada aja siden han aku jadi kayak ini pang jadi mbak itu tidinto kada tahu apa-apa lagi mbak bati lanjang tuh teh Inggih. ditambah itu teh kada mau aja orang lain juga kada kau ditambah Inggih ya. Dan kawitan sidinto mbak umanat amun aku habis umur artinya anakku ini jangan disia-siakan. Nah, ininya besi anak kadada lawan orang tuh baik aja. Han. Jadi mbak itu dintu puna panik-panik banu mengaji aja ulahan. Man, baca gurdah berjanji Yasin, hafal Yasin setiap malam. Han. Sari kelon orang kada pernah, lawan anak buah, anak cucu ini baikan aja. Nah, kayak itu pang. Jadi sudah itu tahun ke tahun bataru-taru saya kayak itu tinin ditambahin yang sudah nih orang kada usah ditambahin. Lain juga orang anta. Jadi ada nang orang memadakan cagar bakar amat gitu. Jangan di anu tahunya kayaknya ada minta kain jar. Tapi ampahan orang antahan keluarga. Nah, jadi ternyata tuh orang lain. Nah, nang maandak anu badahulo. Jadi mbak Duti kada kami ada orang banajar lah. Orang banajar. Jadi sudah itu kami ini kada wani juga banajar tuh ngaran ahli warisnya juga kada boleh. Bujur kadanya kada tahu. Jadi ada orang kayak itu batur-turut banu datang ada orang jauh. Ada nang membawa wadai badut selamat ke rumah nih. Batakon rumah bantar ke situ ke kubahnya tuh teh. Ya, jadi mbak itu teh sewaktu indin uyoh garing di rumah kalako asalnya di rumahan di pantai dibawa bulik dibawa ke kampung ke rumah kalako mbak dibawa ke kampung tuh teh garing jadi sakalambon aku banu malam laku hari siden aku jadi anu hendak minum dikinumi banu hendak baruku kada kau baruku lah disapakan jadi 3 hari mbah itu balalu idin tuh pina ubah layu aku jadiin basuhi nah dibasuhi bakame banu hendak berjalan aku tahu aja kamu ke mana hendak ke pasar hendak nuker kayak anu nih para pegurinya minta malamin orang jadi mbak Tuti timbul di sini di dahi bangsat 2 jari kuning apakah itu jadi seorang sebingung jadi mbak itu tinggalkan ke pasar jadi meninggal aku kada menghadapi pas aku nyebarang kada kawa jadi sudah dibujur lalu timbulnya nang bau harum nih harum nah jadi jar bak semintu aku tuh nah apa baunya ramani luar baik nak harum luar biasa bau kambang nah kayak itu saya tahu aku nah itu dikuburnya lagi sukarinya dimandi jadi indien mbak umanat juga lah
Nggih. Jadi namun aku kadada lagi bandaku di situ daripada hakanden tuh. Iya. Jadi jadian aku siapa nama ragu aku bandanya tuh ingkute dan Iya. aku besi anak kadada. Hmm. Itu pang pasanku jadian haragu kalau indin tuhan artinya sabaik-baiknya ngarang kadada mahal apa Iya. kada besi anak. Hmm. Kayak itu tipang. Ya, jadi haul sidin ini artinya mulai pertama mahol si pian ini sudah mahauli sidin lah. Mau nih Iya, pertama. sampai artinya nang ini nih. Iya. Cuma nang sekitar 2 tahun jalan mau nang seadanya aku. Menang rajin tuh kan hibah-hibah aja tuh na rumah. Iya. Bak aja rumah jangan tuh. Hmm. Ada nang 2 tahun nang seadanya. Jadi ada ya nang bulan Ramadan dia di haul jama kayak 7 orang kaw aja dijamakan. Tapi nya dia kada anu pang. Kada di bulan Ramadan bulan mulut. Iya, bulan mulut. Warga sebagian warga sini siapa aja tadi yang banajar gitu. Yang banajar mandak kain kuning atau apa? Nang pertama mandak kain kuning anu anak Haji Jakiyah. Pertama. Iya. Kedua bini Ridwan adinga ini. Ketiga orang Sariwangi. Iya. Nama anak kain kuning. Iya. Keempat orang Sarai Puteng. Iya. Bini Undul. Iya. Mbak itu seterusnya kada ingat lagi mah itu. Banyak nang mandak. Banyak mandak barait mbak mulai Haji Salma tuh batarus aja. Cuma kada tahu artinya orang mana-mana tuh. Orang mana-mana. Iya. Batarus aja. Jadi ada orang-orang jauh daerah Palihari Batakon. Iya. Kubur itu teh di mana aja aku itu. Jadi aku minta izin kila bawa ulun ke situ untuk berdoa selamat. Iya. Berdoa selamat. Di mana tahu dengar orang Babandi di sini ada karamat. Orang Palihari lah. Daerah situ. Daerah Palihari. Kada tahu juga orang aku. Cuma kan orang Batakon kayak itu nah. Kemudian itu artinya nang bahwasanya artinya kubur si Rama Sadam beliau ini artinya nang pernah ada nang melihat cahaya di kuburnya sini kan. Artinya menurut keterangan tadi siapa tadi? Haji Yani. Haji Yani lah. Yani. Artinya siapa apa namanya orang sana lah. Teransat. Orang Teransat. Tapi rumah mamanya dibuka nih. Ini Haji Anang. Iya. Tapi bini Haji Anang tuh kada bapak kada bisa pang bakuya anakku nang bisa melihat cahaya. Kada bakuya. Kan lain anu wilayahnya kan di situ aku di sini. Nah, baiklah yaitu para teman-teman atau sahabat kita jejak Sang Datu pada hari ini dikarenakan bahwasanya sebagian cerita dari beliau yaitu Haji Acil Haji Iram atau Haji Masram tadilah tepian lah. Nah kemudian kami ini meneruskan cerita atau kisah dari beliau tadi yang mana bahwasanya kami semata-mata yaitu menyimpulkan atau memberi ya kita ulasan atau memberikan satu kesimpulan pada hari ini melewati cerita atau kisah daripada beliau di sini selaku yang mengurus ataupun maharagu makam inilah, nah ataupun memelihara makam daripada Rama Sadam tadi. Nah kemudian kalau menurut dalam catatan sejarah yang kita dapat sumber daripada cerita daripada beliau ini tadi sebagai narasumber pada hari ini, yaitu beliau pernah diberikan sebuah pesan karena bahwasanya si Rama Sadam ini yaitu
ada masanya nanti akan dikenal orang bahwa beliau ini mempunyai karamat lah. Nah, guru orang Tambrangan lah yang pernah mengajar di Sungai Pulantan ini. Nah, cuma kami tidak tahu siapa nama beliau, tuan guru dari Tambrangan itu tadi. Yang mestinya kami mendapat informasi dari beliau, pernah mendapat pesan daripada beliau itu tadi, tuan guru di daerah Tambrangan. Kami tidak tahu siapa atau mengenal beliau. Nah, mungkin beliau masih ada atau tiada, kita kada tahu lah. Nah, kita kurang mengetahui. Nah, kemudian nama beliau yaitu Rama Sadam bin Haji Qadri lah. Nama beliau Rama Sadam bin Haji Qadri. Nah, kemudian semasa hidupnya beliau ini memang diceritakan pernah itu beliau ke Pulau Hutanan lah untuk mengasingkan diri, entah beramaliyah atau sebagai macamnya. Kami tidak tahu apapun yang keganjilan daripada sifat beliau ini. Nah, jadi bahwasanya beliau tidak pernah mengganggu orang lain ataupun menyakiti orang lain. Artinya dari sifat dan kelakuan beliau juga, orang-orang juga lah kada pernah mengganggu orang lain. Walaupun misalnya ada yang segala macam yang tidak bisa kami ceritakan. Nah, bahwasanya itu adalah sisi lain daripada beliau Rama Sadam bin Haji Qadri ini. Nah, kemudian setelah beliau diketahui perjalanan sejarah hidup beliau ini, ada yang jar kita dari Acil Haji Iram ini pernah mendengar perkataan dari beliau bahwa sebuah kitab itu jangan pernah dipegang lah kalau tidak berwudu. Nah, jadi begitu tadi ceritanya, yang ternyata sebuah kitab itu bernama tidak lain daripada kitab Berincong lah. Nah, yang diceritakan beliau sendiri yang ibaratnya mendengar dan menyaksikan, yaitu perkataan beliau tadi menyampaikan kepada Acil Haji Masram kita ini tadi. Nah, bahwasanya kitab Barincong itu tadi yang diceritakan, yang diajarkan sendiri oleh ayahanda beliau lah. Nah, setelah meninggal ayahanda beliau, maka beliau tidak bisa mempelajari lagi lah. Nah, setelah itu. Nah, jadi ada kemungkinan di sini, jikalau nantinya ada, artinya kejanggalan dan keganjilan dan sebagaimananya, itu oleh karena beliau artinya salah satu orang yang pernah mempelajari ilmu itu tadi. Nah, jadi wallahu alam bisawab, kami tidak mengetahui artinya betul entah ilmu itu ilmu kesempurnaan tauhid, kesempurnaan ahli sufi atau tasawuf. Kami tidak begitu mengetahui apa yang dipelajari ilmu pengetahuan oleh beliau si Rama Sadam inilah. Nah, kemudian ayah beliau ini semasa menurut semasa hidup beliau, artinya ayahanda beliau ini berasal dari Lawahan lah, Kecamatan Tambrangan. Nah, menurut informasi yang ada sekarang ini, ayahanda beliau berasal dari Lawahan atau Kecamatan Tambrangan. Nah, kemudian beliau ini salah satu amaliyah yang dirutinkan dan juga dikatakan oleh beliau, keterangan narasumber tadi, bahwasanya beliau sudah hafal lah, sudah hafal, yaitu sebagaimana yang memang sudah diketahui zaman sekarang kita ini, yaitu amaliyah beliau adapun yaitu berbentuk burdah, sholawat burdah lah, yaitu ada berjanji, kemudian yasin yang diamalkan beliau. Nah, jadi pernah beliau di ketika hidup beliau itu mau diangkat jadi pengulu lah, jadi pengulu. Nah, kemudian beliau pernah mau diangkat jadi pengulu, namun keputusan beliau ternyata menolak lah, tidak mau artinya dijadikan pengulu, karena mungkin
dari diri beliau pribadi pun sudah merasa kejanggalan-kejanggalan. Nah jadi tetapi pada sahabat jejak Sang Datu kali ini bukan kami mensudutkan seseorang di sini, bukan kami ibaratnya mempojokkan seseorang di sini baik narasumber dan siapapun, karena mana semata-mata kami ingin mengetahui ataupun mengangkat cerita sejarah daripada beliau nih. Jikalau seandainya pemirsa jejak sahabat kita jejak Sang Datu ini mengetahui cerita-cerita yang lainnya, silahkan aja nanti bisa berkomentar di video kami agar untuk meneruskan atau memperlengkap cerita sejarah yaitu daripada Rama Sadam ini. Nah jadi kami mohon maaf apabila ada keganjilan, ada kejanggalan, ada kesalahan, yaitu niat kami hanya semata-mata menyampaikan sejarah atau kisah apa adanya lah, apa yang kami ketahui pada saat ini. Nah jadi bahwasanya pada hari ini kami tidak banyak menyimpulkan sebuah cerita daripada sejarah kubur atau makam daripada Rama Sadam ini. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha mengetahui. Dan mudah-mudahan pada kesempatan pada hari ini kita semua yang sudah menelusuri cerita daripada sejarah perjalanan hidup beliau ini, mudah-mudahan kita semua bisa untuk berprasangka baik kepada beliau. Nah karena mana barang siapa menjalankan prasangka husnuzan billahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dihasilkan daripada yaitu kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa yaitu menjalankan husnuzan billah, berprasangka baik terhadap orang lain maupun yang lainnya. Nah ataupun kepada yaitu setiap kita nang temui daripada di daerah-daerah kita ini. Nah kemudian kepada jejak Sang Datu, mudah-mudahan pada bulan puasa ini kita semua bisa terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dan mudah-mudahan pada penelusuran kali ini kita semua yang berada khususnya di daerah kita Desa Sungai Belantan inilah, dan artinya yang umumnya di daerah Binuang ini, yaitu bisa memaklumi dalam keadaan penelusuran kami ini seadanya dan apa adanya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman, dan kemudian kami pada waktu penelusuran pada malam kemarin itu sudah mendapat respon daripada RT setempat. Nah dan mudah-mudahan ini menjadikan rahmat, menjadikan manfaat, menjadikan faidah bagi kita semua. Baik makam beliau yang ada di samping rumah beliau ini. Nah kemudian kami sampaikan bahwasanya jikalau seandainya ada yang bernazar atau ibaratnya hendak mendak kain kuning, atau misalnya ada diberi mimpi, alamat dan sebagainya, hendak berselamat atau berdua selamat, ada nazar, ada maksud dan ada hajat, kami sampaikan terlebih dahulu untuk silaturahmi kepada beliau ini selaku nang ibaratnya memelihara makam Rama Sadam ini. Nah mudah-mudahan atas penyampaian kami itu tadi kepada pemirsa sahabat jejak Sang Datu tidak ada kesalahpahaman di antara kita semua. Semata-mata niat kita semua yaitu ingin menceritakan sejarah dan ingin memberitahu kepada anak cucu beliau yang masih ditinggalkan, agar sejarah ini tidak hilang, agar sejarah ini diketahui oleh anak cucu kita yang ditinggalkan. Semoga memberi manfaat pada hari ini. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang berada di kampung kita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat selamat di dunia wal akhirahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Salah dan hilap mohon maaf. Akhirnya yaitu kami mohon pamit pada
penelusuran jejak sang datu pada hari ini, yaitu mudah-mudahan kita semua selalu dalam sihat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.